Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat bomber buatan PZL atau Państwowe Zakłady Lotnicze atau State Aviation Works Polandia dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, PZL-23 Karas. PZL-23 Karas adalah pesawat pembom ringan dan pengintai Polandia yang dirancang pada awal 1930-an oleh PZL di Warsawa. Selama periode antar perang, Komando Tinggi Polandia sangat menekankan peran pesawat pengintai udara bersenjata. Untuk memenuhi minat ini, pada tahun 1931, PZL memutuskan untuk memulai pengembangan pesawat tempur baru untuk memenuhi peran tersebut. Proposal sebelumnya untuk pesawat penumpang bermesin tunggal cepat yang diberi nama PZL-13 diadopsi sebagai dasar desain baru. Pesawat baru yang ditetapkan sebagai PZL-23 memiliki desain yang relatif modern yang mengintegrasikan fitur-fitur seperti bodi yang seluruhnya terbuat dari logam dan konstruksi sayap yang tidak konvensional. Karena mesin radial British Bristol Pegasus yang dilisensikan hanya untuk digunakan di Polandia. Pesawat ekspor malah dilengkapi dengan mesin Gnome Ron 14K. Mesin bertenaga seperti itu dan seiring dengan beberapa perubahan badan pesawat, PZL-23 berubah menjadi PZL-43 Karas. Untuk spesifikasinya, PZL-23 memiliki panjang 9,7 meter, bentang sayap 13,95 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot penuh untuk take off seberat 3,5 ton. Pesawat ini dibekali satu mesin PZL Pegasus IM-2 9 silinder berpendingin udara yang menghasilkan tenaga sebesar 590 horsepower. Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 319 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 1260 km. Dan pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 7.300 meter di atas permukaan laut. PZL-23 diawaki oleh 3 orang kru pesawat yang bertindak sebagai pilot, bom aimer, dan penembak. Yang kedua, PZL-30 Wissen. PZL-30 Wissen atau LWS-6 Zuber adalah pembom menengah bermesin ganda yang dirancang dan diproduksi oleh pabrik pesawat Polandia LWS. Pesawat itu hanya diproduksi dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk tujuan pelatihan karena terbukti lebih rendah dari pembom medium PZL-37 Los Contemporaire. LWS-6 awalnya dirancang sebagai pesawat 12 penumpang pada awal 1930-an, tetapi dikonfigurasi ulang untuk menghasilkan pesawat pembom. Selama bulan Maret 1936, prototipe pertama diberi nama PZL-30 atau PZL-30BI. PZL-30 melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 12 Maret 1936. Pesawat diterima untuk diproduksi terbatas yang dijalankan oleh pabrik negara LWS di Lublin untuk Angkatan Udara Polandia. Selama tahun 1937, pekerjaan dimulai pada varian pembom torpedo pesawat amfibi yang diberi nama LWS-5 untuk Angkatan Laut Polandia. Tetapi pengerjaan prototipe ditinggalkan setelah mengalami kemunduran. Penjualan ekspor juga diupayakan. Angkatan Udara Rumania dilaporkan mempertimbangkan untuk membeli 24 pesawat. Namun, menyusul hilangnya salah satu prototipe pada 7 November 1936 karena kegagalan struktur di udara, Rumania malah memesan saingannya PZL-37 LOS. Untuk spesifikasinya, PZL-30 memiliki panjang 15,4 meter, bentang sayap 18,5 meter, tinggi 3,5 meter, serta memiliki bobot penuh untuk take off seberat 6,7 ton. Pesawat ini dibekali 2 mesin PZL Pegasus 8 9 silinder
berpendingin udara yang menghasilkan tenaga sebesar 660 hingga 680 horsepower. Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 380 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 1.250 km dan dapat terbang hingga ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut. Pesawat ini diawaki oleh 4 orang kru pesawat yang bertindak sebagai pilot, bomb aimer, operator radio, dan penembak. Yang ketiga, PZL-37 LOS. PZL-37 adalah pesawat pembawa medium bermesin ganda buatan Polandia yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan pesawat nasional PZL. Pesawat ini juga dikenal sebagai PZL P-37 atau PZL P-37, tetapi huruf P biasanya digunakan untuk petarung dengan desain Zygmunt Puławski seperti PZL P-11. Setelah diperkenalkan ke layanan, pesawat itu dianggap tidak hanya sebagai senjata paling modern dan efektif yang dimiliki oleh Polandia, tetapi juga menjadi salah satu pembom paling canggih yang beroperasi di dunia. Sejak pertengahan 1938 dan seterusnya, minat diungkapkan oleh berbagai negara pada potensi penjualan ekspor PZL-37. Menanggapi permintaan yang sangat menguntungkan ini, PZL yang ingin memenuhi permintaan mengembangkan varian tambahan yang ditunjukkan untuk pasar ekspor seperti PZL-37C yang akan ditenagai oleh sepasang mesin Gnome Ron 14N 0/1. Lalu turunan yang diperbesar, yang ditingkatkan, yang dikenal sebagai PZL-49 MIS juga dikembangkan untuk Angkatan Udara Polandia. PZL-37 banyak digunakan dalam pertahanan Polandia selama invasi cepat ke Polandia oleh Nazi Jerman pada September 1939. Pada tanggal 1 September 1939, Angkatan Udara Polandia memiliki kira-kira 86 PZL-37 secara total. Tetapi, kurang dari setengahnya benar-benar terlihat digunakan dalam pertempuran aktif karena pesawat digunakan oleh unit pelatihan dan perawatan atau disimpan sebagai cadangan. Para pembom menderita tingkat gesekan yang tinggi karena kurangnya perlindungan pesawat tempur. Dan misi tempur terakhir Polandia dilakukan pada 19 September. Selama bulan Oktober 1940, sekitar 26 hingga 27 PZL-37 yang telah dievakuasi dari Polandia disita oleh pemerintah Rumania. Dan 23 dari pesawat ini kemudian digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Rumania, termasuk misi ofensif melawan Uni Soviet. Untuk spesifikasinya, PZL-37 memiliki panjang 9,95 meter, bentang sayap 13,95 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot penuh untuk take off seberat 3,5 ton. Pesawat ini dibekali satu mesin Gnome Ron 14N 01 14 silinder berpendingin udara yang menghasilkan tenaga sebesar 970 horsepower. Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 365 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 1.300 km dan dapat terbang hingga ketinggian 7.700 meter di atas permukaan laut. Pesawat ini diawaki oleh 3 orang kru pesawat yang bertindak sebagai pilot, bomb aimer, dan penembak. Yang keempat, PZL-43. PZL-43 adalah pesawat pembom ringan dan pengintai Polandia yang dirancang pada pertengahan 1930 oleh PZL di Warsawa. Pesawat itu adalah pengembangan dari pesawat ekspor PZL-23 Karas. Pengguna utamanya Angkatan Udara Bulgaria yang menyebutnya sebagai Chaika. Untuk spesifikasinya, PZL-43 memiliki panjang 9,7 meter, bentang sayap 13,95 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot penuh untuk take off seberat 3,5 ton. Pesawat ini dibekali satu mesin PZL Pegasus IM-2 9 silinder berpendingin udara yang menghasilkan tenaga sebesar 590 horsepower.
Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 319 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 1.260 km. Dan pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 7.300 meter di atas permukaan laut. PZL-23 diawaki oleh 3 orang kru pesawat yang bertindak sebagai pilot, bom aimer, dan penembak. Yang kelima, PZL-46 SUM. PZL-46 SUM adalah pembom ringan Angkatan Udara Polandia sebelum Perang Dunia Kedua yang diarahkan ke produksi serial pada musim semi 1939. Pesawat-pesawat ini sedang diproduksi, tetapi industri Polandia tidak berhasil memproduksinya sebelum pecahnya perang. Untuk spesifikasinya, PZL-46 memiliki panjang 10,5 meter, bentang sayap 14,6 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot penuh untuk take off seberat 3,5 ton. Pesawat ini dibekali satu mesin PZL Bristol Pegasus XXB 9 silinder berpendingin udara yang menghasilkan tenaga sebesar 918 horsepower. Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 425 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 1.300 km dan dapat terbang hingga ketinggian 7.700 meter di atas permukaan laut. Pesawat ini diawaki oleh 3 orang kru pesawat yang bertindak sebagai pilot, bom aimer, dan penembak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.